Halo pemirsa, selamat datang di Red Salis TV, fan channel Liverpool di Indonesia yang pastinya akan selalu membahas segala sesuatu tentang Liverpool FC. Masih bersama dengan gue, Frinal Wibianto, dan untuk video kali ini kita akan membahas berita-berita, update berita ya dari dunia per-Liverpoolan. Eh, ini hari Kamis, hari ini ya, hari Kamis 16 Desember 2021 dan saya akan membacakan beberapa berita. Jadi ini yang mungkin, apa ya istilahnya, series yang pengen gua mulai rutinin lagi gitu ya, di mana gua akan membacakan update-update terbaru dari Liverpool gitu. Dan mari langsung kita mulai saja teman-teman, untuk berita pertama, itu ada update injury sebelum pertandingan Newcastle nih. Sebentar saya mau share screen gini ya kali ya. Nah, ini update injury dari Newcastle, ini apa namanya, sumbernya itu dari Liverpool FC langsung, dari Anfield Watch juga di Twitter. Jadi diambil dari press conference-nya Jurgen Klopp kemarin jelang laga lawan Newcastle. Sebelumnya gue mohon maaf banget karena nggak untuk lawan Newcastle ini belum ada previewnya dan kemungkinan juga nggak ada reviewnya karena apa namanya lagi penuh lah, lagi penuh jadwal lagi penuh. Jadi gua ganti dengan video ini dan semoga video-video berita seperti ini bisa naik terus ya. Am- eh, Apa namanya sering naik gitulah ya istilahnya. Dan di press conference kemarin Newcastle nih ntar malam kan ya, si Klopp ngabarin kalau misalnya di Vogue Origi itu ada sedikit permasalahan, ada sedikit isu ya, dan juga Adrian gitu. Sisanya itu baik-baik saja dan ada yang menarik di sini katanya Jurgen Klopp, paling nggak senang kalau ngomongin tentang update injury ya karena ketika dia bilang oke, kayaknya oke nih, terus nggak lama setelah press conference dia dapat telepon kalau ini belum oke kayak gitu-gitu. Tadi, di press conference si Jurgen Klopp sih ada sempat ngomong seperti itu, ini yang menarik. Itu berarti Harvey Elliott menjadi satu-satunya pemain yang tersisa ya dari cedera jangka panjang yang masih cedera gitu ya. Sisanya sisanya udah pada sehat. Kemudian juga termasuk Bobby Firmino. Bobby Firmino ini katanya udah kembali full training dan kemungkinan akan bisa main lawan Newcastle. Harusnya ya. Itu berita pertama, kemudian selanjutnya itu ada Jurgen Klopp mengupdate bahwa para pemain Liverpool itu setidaknya sudah dapat 2 kali dosis vaksin. Karena ini menyusul dari yang lagi rame-rame nih ya belakangan ini. Ini Jurgen Klopp juga di press conference kemarin dia bilang dikutip dari The Athletic ya, eee, se seluruh seluruh vaksinasi yang dilakukan gitu ya pada semua orang gitu, itu sebenarnya adalah tantangan bagi kita terhadap, loyalitas dan solidaritas dan juga togetherness, kebersamaan gitu kalau kata Klopp. Jadi ini tantangannya adalah itu gitu, semua ini untuk demi demi menjaga tadi tuh nilai-nilai tadi gitu. Jadi semua orang kata Klopp punya kesempatan untuk membantu nggak hanya dirinya sendiri tapi juga orang lain. Dengan cara apa? Dengan cara divaksinasi gitu dan itu hanya, there is only one answer, you do it gitu. Cuman ada satu jawaban dan lu harus lakukan itu gitu. Jadi dia update kemarin kalau semua yang bekerja di area latihannya Liverpool, di training ground-nya Liverpool itu semua udah double vaccinated, semua udah divaksinasi 2 kali dan akan mendapatkan booster secepatnya kalau udah tersedia gitu. Itu Klopp kayaknya ini standar klub ya. Gua nggak tahu dengan klub lain gimana, iniannya karena beberapa tim udah banyak yang berjatuhan nih, para pemain pada udah kayak MU kemarin udah sempat di-cancel pertandingannya diundur gitu ya, di-reschedule, kemudian Spurs juga katanya lagi kelabakan 8 pemain kalau nggak salah ya, Leicester 7 pemain dan, yang parah sih ini nih Spurs sama Leicester. Gue denger-denger sih, si Spurs nih sempat minta untuk pertandingannya gitu untuk Spurs lawan Leicester supaya apa, supaya mereka siap lawan Rennes. Jadi mereka mau nyelesain yang
di Conference League ya, di Conference League. Dia mau jadi karena skuadnya menipis, dia minta ke Premier League, "Tolong dong yang lawan Leicester diberhentiin dulu, gue mau lawan Rennes dulu nih," karena kan skuadnya sedikit gitu kan. Jadi gue mau lawan Rennes dulu, baru abis itu kelar, gue lolos, mungkin gitu kan ya. Gue lolos, terus abis itu gue bisa fokus lagi ke liga. Nah itu tapi kagak dikabulkan sama Premier League. Tadi gue denger gitu sih, gue baca-baca gitu kan. Parah juga sih. Tapi ya memang bisa dimengerti karena kan ya gue Premier League juga merasa ini apa namanya ya kan lu juga ada pertandingan di sini. Gue gimana kontrak dengan TV dan segala macamnya. Ya pada akhirnya nggak ketemu jalan tengahnya antara FA mungkin ya FA sama UEFA. Akhirnya korbannya Spurs gitu kan. Leicester kemarin habis bantai Newcastle yang mau kita lawan nanti malam. Walaupun mereka kehilangan 7 pemain dan beberapa staff juga kalau nggak salah. Jadi yang parah ini udah beberapa tim sih udah parah nih apa namanya tentang tentang COVID yang baru ini varian baru ini nih Omicron ya katanya. Omicron. Nah, sejauh ini Liverpool katanya sih belum ada yang kena ya. Belum ada yang kena nggak ada kasus COVID dari Liverpool squad sejauh ini. Tapi gua nggak tahu ya, jujur aja karena kan kita akan lawan Newcastle. Newcastle kan kemarin habis lawan Leicester gitu. Leicester yang mana ada 7 pemain. Itu yang ketahuan ya, yang ketahuan 7 pemain ini. Kan kita nggak tahu ada yang nggak ketahuan gitu ya. Habis itu ketemu Liverpool. Nah, gua nggak tahu nih habis ini ya mudah-mudahan aja sih aman-aman aja ya. Cuman kan dengan tadi tuh udah di double vaccinated dan segala macamnya ya mudah-mudahan aja. Tapi memang ya kita lihat aja lah ya nantinya ya. Tapi biasanya sih kalau udah begini nih, udah nyebar satu, pasti kayaknya sih akan kesebar lagi gitu terus kesebar tahu-tahu ke Indonesia. Waduh waduh jangan dong. Jangan dong, jangan dong. Oke, itu tadi itu lagi rame banget emang nih yang masalah vaksin apa masalah COVID ini ya lagi ya. Kemudian berita selanjutnya ada AFCON ya yang kabarnya akan terancam di-cancel loh bahkan loh, bukan di-reschedule lagi, di-cancel. Jadi ini CAF nih, kayaknya ini FA-nya Afrika ya, gua nggak tahu nih. Pokoknya CAF ini men-schedulekan pertemuan untuk, membahas wacana meng-cancel AFCON 2021. Jadi nih ya, Confederation of African Football katanya telah merencanakan tadi. Ini menurut RMC dan juga ini dibahas juga sama LFC Eho kalau nggak salah. There is a slight possibility that next year tournament will be scrapped. Oke. Jadi karena ini itu karena terancam gagal karena persiapan yang kurang matang, yang persiapan yang buruk lah dari tuan rumah yaitu Kamerun. Sejauh ini Confederation of African Football telah 2 kali menggeser atau mereschedule turnamen ini katanya. Yang tadinya direncanakan Juni 2021 terus sekarang ke Januari 2021 dan sekarang telah direschedule ke Januari 9 sampai Februari 6, 2022. Luar biasa. Udah 2 kali, jadi kemungkinan akan di-cancel aja, udah mendingan dah daripada agak ada yang bisa ya kan. Waduh. Liverpool will have to do without the like of top scorer for Mohamed Salah, Sadio Mane dan Naby Keita. Ya ada beberapa pemain yang memang terancam ini udah ketakutan beberapa dari fans ya maksudnya. Kekhawatiran daripada beberapa fans yang katanya gimana nanti Januari nih kita tanpa Salah, Mane, Keita dan bahkan sekarang katanya Matip juga Joel Matip gitu. Gimana nih nantinya gitu ya. Nah, kita lihat aja, kita ikutin aja nih. Kalau memang belum siap kan ya di-cancel gitu lah ya. Berita selanjutnya ada Nathaniel Philip yang katanya siap meninggalkan Liverpool. Waduh 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 waduh. 2 minggu lalu kalau nggak salah gua kabarin Nathaniel Philip katanya ditawar sama Newcastle. Ada tawaran masuk dari Newcastle katanya. Pokoknya eh, inilah apa masih gosip. Nah, tapi sekarang katanya kemarin nih dia sempat diwawancara sama Sky Sport katanya gue pengen bermain lebih banyak game, lebih banyak pertandingan. Tentu saja sebagai pemain kita udah kayak kita pernah bahas ini di preview apa ya?
di preview pertandingan lawan siapa gitu ya, gue bahas. Umur masih 24 kalau nggak salah, katanya dia masih mau bermain lebih banyak pertandingannya, tentu saja lah umur-umurnya pas gitu kan ya. Dan kita lihat nih, manajer, si Jurgen Klopp dan saya dan Nathaniel Philip sudah setuju bahwa yang paling baik, yang terbaik adalah bagaimana gue bisa bermain lebih, apa ya, sebanyak pertandingan sebanyak mungkin gitu lah, main di pertandingan sebanyak mungkin gitu. Dan kata dia, "Gue pikir lu lihat tahun lalu gue sangat, berkembang dengan baik, cuman kita lihat nanti di bulan Januari apa yang terjadi dan kita pergi dari sana," gitu. Dan kita mulai lagi dari sana gitulah kalau kata, Nathaniel Philip. Sepertinya nih Nathaniel Philip juga ngomong kalau sepertinya dia, nggak akan dapat jam terbang lebih banyak, jam bermain lebih banyak dengan apa, tentu saja dengan ini ya, dengan persaingan yang ada di Liverpool sejauh ini di belakang ya, ada Van Dijk, Matip, eee, Konate, Joe Gomez ya kan, ada mereka. Jadi agak sulit nih untuk dapetin, ini opsi kelima gitu, maksud gua lu, bek umur 24 jadi opsi kelima kayaknya sih buat kalau gua jadi Nathaniel Philip gua akan cabut. Gua cari tempat bermain yang lebih lebih bisa memberikan gua jam terbang lah. I had the exposure of an experience in the Premier League and the Champions League katanya. Gua sempat kecipratan dan merasakan pengalaman bermain di Premier League dan Champions League. Jadi ini jadi so maybe those situation where you new and nervy, I've gone to that phase. Gue udah melewati fase di mana ya gue baru bermain di Premier League, toto terus gue main di Champions League yang tadinya gue jadi opsi keberapa gitu ya. Itu gue udah lalui itu dan gue nggak mau lagi melewati proses itu lagi katanya di tempat lain. Jadi dia memang siap. Nah, ini dia bilang kuncinya. I'll be ready straight away to get involved and play di tempat lain katanya. Gua siap untuk pindah dan, memulai segera mungkin di klub barunya nanti gitu. Gua nggak mau mengalami proses yang tadi tuh, fase yang tadi, yang di mana gua harus tadinya bukan siapa-siapa, yang tadinya nggak dikasih jam, belum dapat main, tahu-tahu udah dijadiin apa namanya, udah dibebankan dengan peran penting ya kan, main di Premier League dan Champions League, gila. Dan itu yang dia bilang, tampaknya dia udah siap. Nanti tinggal nunggu Januari ya, tinggal nunggu Januari, tawaran yang masuk. Sejauh ini West Ham dan Newcastle tuh kan ya. West Ham dan Newcastle yang adalah apa, beberapa tim yang, tertarik dengan, Nathaniel Philip. Liverpool are prepared to let him go or around 10 million in January, gitu. Liverpoolnya sendiri, apa namanya, mau ngelepas Nathaniel Philip dengan paling enggak setidaknya 10 juta euro ya. Pound sterling, sorry, pound sterling di Januari kabarnya. Nih, sebelum gua akhiri video ini gua kasih pertanyaan dulu yang bisa kalian jawab di kolom komentar. Lebih baik mana, jual Nathaniel Philip atau jual Joe Gomez dan menaikkan statusnya Nathaniel Philip? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sehat-sehat selalu teman-teman, di subscribe channelnya dan di like tentu saja, dan di share ke sosial media kalian agar yang lain tahu tentang Red Salis TV, fan channel Liverpool yang di Indonesia yang pastinya akan selalu membahas segala sesuatu tentang Liverpool FC. Jadi untuk itu gue undur diri dulu, terima kasih, sehat-sehat selalu, sampai bertemu di video selanjutnya, bye bye.